Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat ya semuanya? Siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ki, bagaimana sehat? Sudah sehat ya? Kemarin katanya sakit. Yes, ampun. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Bu Indro, Bu Nunung, Bu Neneng dan Bu Pi juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, di siang hari ini kita masuk di rukol yang pertama, yang kedua ya Bapak Ibu. Setelah kemarin kita rukol yang pertama diskusi, hari ini kita rukol yang kedua, yaitu presentasi dari hasil diskusi mengenai modul 1.4 budaya positif. Oke, sebelum kita mulai ada pantun Bapak Ibu. Pergi ke pasar beli manggis, jangan lupa mampir beli roti kukus. Bapak Ibu CGP yang manis-manis, ayo kita belajar dengan fokus. Oke, Bapak Ibu sudah semangat semuanya. Oh, terima kasih atas cintanya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak Ibu silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, akan saya jelaskan di sini paket modul yang pertama ini adalah paradigma dan visi guru penggerak, di mana modul 1.4 adalah budaya positif. Sesi yang kedua presentasi kelompok. Jumlah jam pelajaran kita adalah 3 JP ya Bapak Ibu, 3 kali 45 menit. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju, CGP mampu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian CGP mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berdampak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian capaian khusus modul di sini CGP, Bu Neneng mohon mic-nya di mute dulu sama Bu Nunung, terima kasih. Capaian khusus modul, CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon, ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Sampai yang capaian terakhir yaitu CGP mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Berikutnya, ini agenda kita untuk hari ini. Pembukaan 10 menit, presentasi kelompok 90 menit, jadi nanti ada 2 kelompok yang presentasi ya. Ini 90 menit, tanya jawab dan penguatan 20 menit dan penutup 10 menit. Ini sudah pembukaannya. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Indro fokus. Kenapa bacanya basmalah tidak bismillah? Oke. Tujuan pembelajaran kita di sini, CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Ini tadi kemudian, ini skenario pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan ya, yang 10 menit, kemudian presentasi kelompok 95 menit, presentasi pengantar, kemudian presentasi hasil dan saling memberikan umpan balik. Tanya jawabnya 20 menit berserta penguatan dan hasil diskusi dan penutupan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya dan penutupan berdoa serta foto bersama. Nanti ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Oke, untuk kelancaran kita dalam rukol kali ini, mari kita sepakati untuk kesepakatan belajar kita seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Tidak ada ya, berarti semua peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada salah satu peserta yang menyampaikan pendapat, peserta lain silahkan untuk mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, jadi raise hand dulu ya Bapak Ibu. Berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan rasa yang gembira. Oke.
Agar Bapak Ibu lebih gembira lagi dan semangat lagi, mari kita ice breaking sebentar karena puasa dan kita pasti nanti inginnya mau buka apa gitu ya. Kita mau berbuka apa? Tolong sebutkan buah-buahan yang berinisial A. Saya sebutkan nama, menyebutkan buahnya, kemudian dilemparkan ke teman yang lainnya. Oke? Bu Upi, saya dulu ya. Saya buah inisial A, alpukat. Bu Upi. Bu Upi? Halo? Bu Upi nge-freeze ya? Oke, kalau gitu Saya dulu, Ci. Bu Nunung dulu, oke. Buah berinisial A. Anggur. Terus lempar kemana? Ke Bu Endro. Saya. Anangka. Saya Bu. Memaksakan. Saya Bu. Apel. Apel sudah Pak Ki. Yo, sulit yo Anangka. Mas. Ayo Pak Ki apa? Apel Anggur. sudah. Oh, apel Apokat. belum Sudah tadi saya, anggur. Pak. Anggur Oh, apel, saya. bener Anggur. apel. Ya. Selanjutnya siapa Apa Pak Mas? Ki? Apa Mas? Bu Nunung, Bu Bu Nunung. Neneng. Miknya Bu Neneng, miknya belum. Ada durian, ada rambut. Cerdas. Ya, memang itu harus kita harus cerdas ya Bapak Ibu. Aku hijau. Kreatif Bu. Oke, semangat. Terima kasih atas semangatnya pada siang hari ini. Sepertinya Bupi terpental ini ya. Oke, enggak apa-apa, nanti dia akan join kembali beliaunya. Oke, berikutnya adalah presentasi kelompok Bapak Ibu dengan waktu 90 menit. Di sini masing-masing kelompok memiliki waktu 20 menit ya Bapak Ibu untuk presentasinya. Nanti kelompok 1 dulu yang akan dipresentasikan oleh Bu Nunung ya kalau nggak salah. Kemudian kelompok 2 oleh Bu Neneng. Jadi nanti Bu Nunung dulu. Selama presentasi share screen bahan presentasi. Kemudian ketika ada presentasi semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi peserta lainnya dipersilahkan memberikan umpan balik konstruktif maksimal 10 menit. Ya, kemudian umpan balik nanti di akhir sesi. Jadi tolong, oh ya silakan Bu Pi sudah bergabung kembali, alhamdulillah. Jaringannya Bu Pi mungkin. Listriknya mati. Oh iya, tidak apa-apa Bu Pi, silakan bergabung dan konsentrasi kembali. Umpan balik nanti mengenai hal-hal yang paling menarik yang ditemukan, kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Oke, untuk kesempatan yang pertama silakan kelompok 1 Bu Nunung untuk mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Silakan. Silakan Ya, diklik oke. modulnya. Oke. Mungkin di anu Bu. Kasus 2. Baik, saya slideshow, bacakan ya. Slideshow Bu. Sudah kelihatan Mbak Oh, Budian? sudah, oke. Sudah kelihatan saya. Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk presentasi. Jadi ini kami mengangkat kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah tanpa menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Nah, akhirnya Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina peraturan tentang seragam. Sabrina menjawab sudah mengetahui, tapi dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu, dan untuk kembali pulang rumahnya jauh. Pak Lukman tetap ingin memberlakukan peraturan dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan berikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Analisis kasus, posisi yang diambil oleh Bapak Lukman,
Bapak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum dengan indikator menyalahkan, memberi hukuman, tidak mau mendengarkan alasan yang dikemukakan siswa. Apabila Pak Lukman sebagai manajer, maka pertanyaannya seharusnya adalah: pertama, menanyakan keyakinan. Sabrina, jika kamu memakai sepatu putih, menurutmu bagaimana? Kemudian, validasi kebutuhan. Apakah pentingnya kamu memakai sepatu sesuai dengan peraturan yang ada? Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kemudian apabila tadi kepala sekolah, nah, ada nilai kebajikan yang diambil. Di sini adalah kedisiplinan, kekompakan, dan ketaatan. Menyikapi langkah Pak Lukman, mencoba berkomunikasi dan berdiskusi dengan Pak Lukman mengenai budaya positif dan memberikan penguatan kepada Pak Lukman untuk mengubah dari hukuman menjadi restitusi. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nunung atas presentasinya dari kelompok 1. Bagus sekali ya analisa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian silakan kelompok 2 untuk memberikan penguatan ataupun menanyakan ataupun juga menambahkan. Silakan kelompok 2. Ini coba saya share lagi. Bisa di-share lagi tadi Bu Upi, mungkin nanti ada teman CGP yang lain yang ingin melihat presentasi Bu Upi. Silakan di-share kembali Bu Upi. Ji, Bu, siap. Oke, Bu Endra dipersilahkan. Terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan. Jadi kalau saya melihat identifikasinya tadi, menurut saya kok bukan penghukum tetapi pemantau. Mengapa begitu? Karena di situ tadi ada indikasi menurut saya bahwa Sabrina memakai sepatu, Pak Lukman mengatakan aturannya itu sepatunya tidak boleh putih. Mohon izin, mohon pencerahannya terhadap hal ini. Terima kasih. Oke, mungkin mungkin dari kelompok 1 Bu Nunung atau Bu Pi bisa menyampaikan. Di sini menyampaikan penghukum ya, kemudian Bu Endro menyampaikan bahwa ini bisa masuk ke posisi kontrol yang pemantau, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan alasannya memilih penghukum mungkin di sini. Bu Pi atau saya? Silakan Bu Nunung, boleh. Bingung, monggo. Ya. Baik, terima kasih Bu Endro atas pertanyaannya. Jadi dalam menganalisis kasus memang kami bisa menempatkan Pak Lukman yang pada awalnya memang di sini memantau karena si Sabrina ini tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan. Namun pada kenyataannya berikutnya Pak Lukman ini juga memberikan hukuman kepada Sabrina, yaitu tidak mengenakan sepatu selama seharian, sehingga Sabrina di sini merasa malu dan tidak berani keluar dari kelas. Nih, jadi ini tetap menurut saya juga ada hukumannya dari Pak Lukman. Mungkin Bu Dian bisa mencerahkan. Oke, sebelum saya sampaikan, mungkin Bu Neneng bisa menyampaikan pendapatnya, Bu Neneng. Ya, terima kasih Bu Dian dan Ibu yang lain. Kalau menurut saya sepakat yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa pada awalnya memang Pak Lukman berposisi sebagai penghukum ya, karena memberikan gambaran ya bahwa Pemantau. itu adalah penggambar peraturan gitu. Ini adalah bukan penghukum, pada awalnya pemantau karena memberikan gambaran tentang peraturan yang diberlakukan di sekolah ya. Tapi kemudian pada endingnya beliau tetap melakukan sanksi tersebut ya, tanpa mengindahkan alasan ataupun deskripsi pada saat validasi, kemudian pada saat mengidentifikasi gitu ya, sehingga proses klarifikasi yang diberikan oleh Sabrina itu yang berkasus seolah-olah tidak diindahkan oleh Pak Lukman ya.
sehingga dia tetap berposisi sebagai penghukum, dan pada akhirnya Sabrina mengalami ketidaknyamanan dari hal tersebut. Jadi tidak ada upaya restitusi di sini. Oke, terima kasih Bu Neneng. Ya. Bagaimana Pak Ki mungkin sama Bu Pi setuju dengan yang mana? Mungkin bisa disampaikan? Bu Pi? Baik Bunda, kalau saya lebih setuju ke yang penghukum tadi. Soalnya dari awal, walaupun sempat jadi pemantau, kemudian toh akhirnya Pak Lukman tetap memberikan hukuman kepada Sabrina untuk tidak memakai sepatu yang menimbulkan trauma ya, apa tadi yang sama disebutkan oleh Bu Neneng, itu rasa tidak nyaman sehingga tidak berani keluar dari kelasnya, seperti itu Bunda. Oke, terima kasih Bu Pi. Pak Ki, bagaimana? Tinggal Pak Ki ini yang belum menyampaikan. Setuju. Silakan Pak Ki. Ya setuju. Ya memang tadi dari kita paparkan dari kasus 4 tadi, memang Pak Kasus Lukman itu sebagai menghukum buka hantu dan sebagainya itu sepatu dan Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau kita melihat dari kasus 2 ini, memang peraturan yang disampaikan itu semacam tadi posisinya sebagai pemantau, tapi Bapak Lukman ini mengeluarkan statement-statement yang melukai hati, ya melukai hati si tadi namanya siapa lupa saya. Sabrina ini sampai Sabrina ini malu, tidak berani keluar kelas, kemudian Pak Lukman juga memberi hukuman ya, sampai tadi tidak boleh makan sepatu seharian dan sebagainya. Kalau nggak salah tadi ada keliling lapangan, ada nggak sih tadi kalimat seperti itu? Nggak ada ya. Oh, ya. Jadi intinya di sini bedanya penghukum dan pemantau di sini. Pemantau ini lebih menghargai si anak, lebih menghargai juga. Nah, walaupun si anak ini efeknya dia masih menimbang saya dapat hukuman atau apa namanya hadiah ya kayak gitu. Tapi dia tidak merasa tersudutkan, tidak merasa terlukai. Seperti kalau hukuman ini si bapak gurunya ini melakukan hal-hal yang istilahnya emosinya masuk, marah, kemudian menjelekkan gitu ya, menjelekkan si anak, kemudian dan tidak mau mendengarkan alasan seperti itu. Nah, kemudian si anaknya efeknya dia malu. Seperti itu mungkin bisa diterima Bapak Ibu semuanya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih hebat-hebat semuanya sudah berpendapat seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Hebat. Oke, lanjut kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Bu Neneng. Oke, silahkan Bu Neneng. Terima kasih Bu Neneng. Hebat sekali. Penampilan kelompok 2 ini juga hebat juga, seperti kelompok 1 pada kasus yang ketiga ya, tadi Bu Neneng tadi yang kelompok 3. Oke. Sebentar, saya akan coba untuk share screen lagi. Oke, karena semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya kemarin, kemudian semua kelompok juga sudah memberikan umpan balik yang bagus, dan sampailah kita untuk membuat umpan balik dari hasil diskusi kita pada sebentar siang hari ini. Kok nggak tampil ya? Ini saya yang sudah Muncul Bun, Sudah tampil. oke. Kemudian tapi belum full. Oh ya. Oke, untuk umpan balik di sini silakan, nanti ada 3 halaman ya, 3 halaman. Yang pertama, hal paling menarik yang ditemukan, yang kedua, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan yang ketiga, peran guru dalam membuat budaya di kelas. Bisa mengeklik link Jamboard yang sudah saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu. Bisa di-share ulang Bun, punya saya hilang. Oke, siap. Kan terpental katanya. Oke, sebentar. Ini stop sharing yang ini, saya sharing lagi. Tolong dibantu Pak Ki untuk share ulang link Jamboardnya. Terima kasih Pak Ki. Hal paling menarik yang ditemukan pada sesi rukol kedua ini. Yuk, silakan dalam waktu 2 menit.
Akan diperbesar? Silakan diperbesar. Ya. Ini siapa yang guru sebagai manajer pembelajaran yang menarik mungkin juga pernah terjadi di sekolah lainnya. Bu Upi peran posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Mungkin Bu Upi bisa menyampaikan di sini yang panjenengan maksudkan, ya silakan. Baik Bunda, maksudnya di sini guru berperan sebagai manajer, yaitu tidak yang sebagai penghukum atau memberikan hukuman sehingga memberikan efek trauma kepada anak, dan juga tidak pada posisi teman, sehingga yang paling pas menurut saya adalah sebagai manajer yang bisa memanage siswa dan tidak menimbulkan rasa trauma. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih. Di sini Bu Nunung juga menyampaikan hal yang sama ya, bahwa guru di sini adalah posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Jadi sepakat semuanya ya Bapak Ibu? Yeah. Oke, lanjut di halaman kedua, silakan. Kalau sudah selesai di sini. Oh nggak ada ya? Halaman 2, bisa nggak? Sudah ada. Oh ini. Hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut. Pak Sugiarto sudah menampilkan, silakan Pak Sugiarto untuk menjelaskan apa yang sudah panjenengan ketik di situ. Terima kasih Bu Dian. Saya di situ menuliskan saya ingin lebih mengetahui tentang penerapan segitiga restitusi. Maksudnya nanti kita bisa terapkan di sekolah kita sehingga bisa lebih baik lah. Terima kasih. Oke, wah ini ketiganya menyebutkan segitiga restitusi ya. Memang hal yang menarik di sini bahwa ada hubungannya ya, ketika kita tadi sebagai posisi sebagai manajer, maka kita juga harus menguasai segitiga restitusi ini. Oke, Bu Endro, kontrol mengenai kasus anak. Oke, betul ya. Bu Endro silakan disampaikan. Ya, siap. Jadi, terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan. Jadi bahwa pada prinsipnya dalam menangani kasus yang terjadi di anak itu guru terjebak kepada 5 hal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Gosen, yaitu yang pertama adalah yang buat teman, yang ketiga itu adalah sebagai manajer pemantau, Yang kedua, satunya mohon ibu nanti teman. dijelaskan. Membuat orang merasa bersalah gitu. Oke. Terima kasih. Oke, nanti kita Ini akan mungkin belajar yang lebih bisa kami lanjut. sampaikan Bu Dian. Oke. Mohon pencerahannya lebih lanjut. Oke, terima kasih Bu Indro untuk umpan baliknya bahwa panjenengan ingin belajar lebih lanjut mengenai posisi kontrol berarti ya, kelimanya. Ya, oke. Oke, slide yang terakhir. Bagaimana peran guru dalam membuat budaya positif di kelas? Silakan dituliskan Bapak Ibu. Bu Nunung sudah memberikan pendapatnya atau umpan baliknya, memberi kesempatan kepada siswa dalam menyampaikan pendapat tentang isi keyakinan kelas. Oke, betul. Kita sebagai guru kadang ngepeh pada saat menyampaikan ya, kita mendominasi gitu. Padahal anak-anak punya pendapat sendiri dan itu kita harus memberikan kesempatan pada mereka. Mereka harus mengkonstruk pikirannya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Yang lain, ayo silakan. Oke, Bu Nunung. Kok Bu Nunung lagi? Itu Bu Nunung, Bu Neneng. Oh, Bu Neneng. Membuat kesepakatan bersama, enggak apa-apa. Dan menginternalisasi nilai-nilainya. Ya, betul. Ya, betul. Kita juga membuat kesepakatan bersama dan menginternalisasi nilai-nilainya. Akan dibesarkan Pak Ki, Pak Bu Indro, ya. Pak Ki melibatkan siswa secara aktif dalam budaya positif. Ya, betul. Harus kita ya. Bu Indro, mengubah mindset guru dengan restitusi dan keyakinan kelas. Ya, dari Itu mindset suka menghukum menjadi semua, ya. restitusi. Betul. Tugas kita semua untuk membantu teman rekan-rekan kita untuk merubah mindset itu. Bu Pi, kecil sekali, tolong diperbesar. Berdialog terlebih dahulu, mendengarkan siswa. Oh ya, kita tidak usah dibungkam. Betul. Jadi harus bersabar ya Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai fasilitator lebih bersabar
mendengarkan dan tidak langsung menghukum gitu ya Bapak Ibu. Oke, sepakat semuanya ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selanjutnya adalah mengunggah tugas ini yang sudah Bapak Ibu buat, PowerPoint ini diunggah di Rukol ya, unggah tugas Rukol di LMS di bawahnya presentasi Rukol ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari demonstrasi kontekstual, yaitu melaksanakan aksi nyata atau pra-aksi nyata ya, praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempraktekkan segitiga restitusi dengan satu kasus anak di sekolah Bapak Ibu. Kemudian mendokumentasikannya, kemudian diunggah di LMS. Begitu? Jelas ya Bapak Ibu untuk tugas selanjutnya? Jelas. Oke Bapak Ibu, terima kasih pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita foto bersama dulu. Di saya kok nge-freeze semua ya? Oke. Tampilkan senyum termanis Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oh Pak, kita tolong di. Saya nggak bisa ini kalau print screen. Take foto Bu Neneng. Saya nge-freeze, coba ya, tapi saya nge-freeze semua ya. Semuanya aja kalau gitu. Oh, ya, Oke, bisa. print screen. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.